Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas analisis regresi linear sederhana, yaitu tentang koefisien determinasi dan interval dari nilai beta atau parameternya. Pertama kita masuk ke koefisien determinasi atau R kuadrat. Mungkin bagi adik-adik sudah pernah mendengar atau pernah mempelajarinya sebelumnya waktu mata kuliah statistika elementer. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran kebaikan goodness of fit suatu model regresi. Jadi semakin baik suatu nilai determinasinya atau semakin tinggi nilai determinasinya menunjukkan bahwa model regresinya semakin baik untuk mewakili data sampel atau populasi. Untuk menghitung R kuadrat ini didasarkan pada konsep awal yaitu bahwa model regresi yaitu YI akan sama dengan YI topi ditambah EI, di mana EI adalah rata-rata sisaan dari model, kemudian YI topi adalah model taksiran dari regresinya. Misalkan bahwa nanti YI ya, jadi nanti kalau kita bentuk dalam simpangan dia akan sama YI kecil akan sama dengan YI topi ditambah YI, Y-nya Y kecil ya, di mana Y kecil ini artinya bahwa Y besar ini jadi data awal dikurangi rata-ratanya. Sehingga nanti kita peroleh bahwa rumusan ini ya kita turunkan sigma YI kuadrat akan sama dengan beta 1 kuadrat topi dikali sigma XI kuadrat ditambah sigma EI kuadrat, di mana ini sigma YI kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat total atau JKT atau JK total. Kemudian beta topi 1 ini kuadrat kali sigma EI kuadrat adalah jumlah kuadrat regresi, kemudian adalah jumlah kuadrat residual. Jadi kalau kita lihat bentuk hubungan dari YI ya, YI topi ini ya, ini model yang kita prediksi. Ini misalnya nilai sebenarnya dan ini adalah rata-ratanya. Kan nanti ini selisihnya antara YI dan YI topi. Dan ini merupakan yang ini ke sini adalah selisih dari YI dikurang rata-ratanya. Jadi koefisien determinasi ini kita peroleh dari ini ya, rumusan jumlah kuadrat total akan sama dengan jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat residualnya. Sehingga ini sama-sama kita bagi dengan JKT tinggal 1 ya. Ini kita ini berarti ini adalah yang sigma Y topi dikurang Y rata-rata dikurangkan bagi sigma Y dikurang Y topi Y bar ya salah Y bar dikuadratkan atau itu rata-ratanya. Maka inilah yang disebut dengan nilai dari koefisien determinasi atau rumusan dari koefisien determinasi. Jadi R kuadrat ini atau koefisien determinasi ini mengukur proporsi bagian atau persentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Dua sifat dasar koefisien determinasi. Pertama, bahwa R kuadrat merupakan besaran non-negatif, yaitu batasnya adalah 0 sampai 1, di mana nanti nilai dari koefisien determinasi ini dari nilai 0 sampai 1. R kuadrat ini ya juga dapat kita hitung dengan rumusan ini jika kita mengetahui ya. Ini bisa kita gunakan rumus ini. Ya, bisa kita menggunakan rumus jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total atau kita gunakan rumus ini. Jika kita mengetahui berapa varian dari variabel X dan berapa varian dari variabel Y dan kita sudah mengetahui nilai taksiran dari beta 1 kuadrat ya, kita mengetahui beta 1 topinya ya, sudah tahu parameter dari beta 1 topi, maka kita juga bisa menggunakan rumus ini. Jadi nanti hasilnya akan sama apakah menggunakan yang ini atau yang ini.
hubungan dari regres untuk koefisien determinasi ini dengan koefisien korelasi bahwa jika dia analisis regresi sederhana, khusus ya, analisis regresi sederhana bahwa korelasi itu akan sama dengan akar dari R kuadrat atau akar dari koefisien determinasi. Jika dia analisis regresi sederhana. Tapi jika analisis regresi multiple atau jika X-nya banyak, itu tidak bisa kita gunakan rumus bahwa R akan sama dengan akar R kuadrat. Tidak. Itu beda lagi caranya. Jadi untuk ini kita dari nilai koefisien determinasi kita bisa menentukan koefisien korelasi atau nanti kita juga bisa menggunakan rumus koefisien korelasi dengan rumusan bahwa sigma xi kali yi dikurang sigma xi dikali sigma yi bagi dengan akar sigma xi dikuadratkan dikali sigma yi kuadrat ya. Gimana ini X, Y kecil ya, berarti X ini, X kecil itu berarti X besar dikurang rata-ratanya, rata-rata X. Ya, berarti data, misalnya kita punya data variabel tak bebas X, maka kita kurangkan dengan rata-rata dari X tersebut, nah itulah nanti data dari X kecil ini. Begitu juga dengan untuk Y kecil, bahwa data dari Y dikurangi rata-ratanya merupakan Y kecil. Sifat-sifat koefisien determinasi, R dapat bernilai positif atau negatif. Tandanya tergantung pada tanda faktor pembilang yang mengukur kovariansi sampel kedua variabel. Maksudnya R kuadrat ya, itu koefisien determinasi. Terletak antara -1 dan +1, yaitu -1 kecil sama R kuadrat kecil 1. Ini untuk ini ya. Salah, ini bukan -1 ya. Salah ya, tapi kalau koefisien korelasi ya, korelasi ini bukan R kuadrat ya. Korelasi yaitu R ya, salah nih. Bukan ini kalau koefisien R ini dapat bernilai positif atau negatif. Ini berarti koefisien korelasinya. Dan dia terletak antara -1 sampai +1. Sifat dasar simetris yaitu koefisien korelasi antara X dan Y sama dengan koefisien korelasi antara X dan Y dan X. Jadi tidak tergantung pada titik asal dan itu kalau kita dimisikan XI sama dengan AXI tambah C dan YI bintang sama dengan BYI tambah D di mana A lebih besar 0, B lebih besar dari 0 dan C dan D konstan, maka R antara X bintang dan Y bintang sama dengan X dan Y. Kalau X dan Y bebas secara statistik, koefisien korelasi antara keduanya adalah 0. Tapi kalau R sama dengan ini tidak berarti bahwa kedua variabel adalah bebas. Dengan kata lain, korelasi 0 tidak perlu berarti kebebasan. R hanyalah suatu ukuran hubungan linear atau ketergantungan linear saja. R tidak mempunyai arti untuk menggambarkan hubungan non-linear. Dan R adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel, tidak perlu berarti hubungan sebab akibat. Jadi, dari nilai korelasi dan koefisien determinasi ini bahwa kita tahu dia kalau R itu kita hanya melihat hubungannya baik atau tidak, sedangkan kalau R itu keberartian model, jadi bukan berarti menggambarkan bahwa hubungan sebab akibat. Contohnya dengan menggunakan contoh pada pertemuan kedua, yaitu data konsumsi mengenai belanja mingguan keluarga Y dan pendapatan mingguan keluarga Y, tentukan nilai koefisien determinasi model regresinya. Biasanya bahwa kita sudah diketahui, sudah kita cari sebelumnya bahwa beta 1 topi adalah 0,509, kemudian varian X adalah 3.666,667 dan varian dari Y yaitu 987,778, kemudian ini R kuadrat. Tinggal kita atau koefisien determinasinya tinggal kita substitusikan, yaitu beta 1 topi kuadrat dikali SE kuadrat plus SY kuadrat. Ya, hasilnya 0,962. Jadi koefisien determinasi artinya bahwa
96,20% dari variasi dalam belanja konsumsi mingguan dijelaskan oleh pendapatan. Ini tampilan output kalau kita menggunakan aplikasi SPSS. Untuk kali ini adik-adik hanya bisa mempelajari bagaimana outputnya, tetapi bagaimana menggunakan aplikasinya untuk saat ini belum bisa Ibu berikan karena tidak semuanya punya laptop di rumah ya. Makanya hanya pandai membaca atau mengartikan output yang keluar dari SPSS dulu. Contohnya seperti ini, jadi ke dalam output SPSS atau hasil keluaran dari aplikasi yang kita gunakan setelah data kita entry, kemudian kita klik analisis regresinya, kita buat dia analisis regresi linear sederhana, maka akan keluar tampilan output seperti ini. Ya. Nah, dari sini, jika pada tabel ini kita lihat bahwa ada simbol R, ini R square, adjusted R square, ini standard error of estimation. Jadi pada kolom ini, R ini menunjukkan korelasinya dan N square inilah yang koefisien determinasi. Ya, dari sini kita lihat menunjukkan bahwa korelasinya itu 0,981 berarti terdapat hubungan yang erat antara X dan Y dan R square menunjukkan koefisien determinasi adalah 0,96,2. Nah, inilah berarti nanti 96,2% variabel X ini dapat dijelaskan oleh variabel Y. Jadi menunjukkan bahwa model ini cukup besar ya, maksudnya cukup baik. Jadi kalau dia kecil dari 0,5 itu menunjukkan bahwa model tidak baik atau tidak bagus. Sehingga kita jika model tidak bagus, nanti kita membuat model lain yang mungkin model analisis regresi linear sederhana itu tidak tepat. Mungkin saja dia kuadratik atau kubik atau mungkin dia harus log atau kita lon-kan. Sekarang kita masuk menentukan selang kepercayaan bagi beta 0 atau parameter ya nanti beta 1 juga, di mana kita biasanya menggunakan data sampel ya, datanya data sampel yang kita ambil dari sebagian populasi. Sehingga sampel misalnya dalam minggu ini kalian ambil sampel 10 orang pada satu desa. Kemudian minggu berikutnya kita ambil lagi sampel 10 orang dari satu desa. Dengan desa yang sama dan tentunya orang-orangnya akan berbeda-beda. Makanya nanti ternyata satu penelitian itu nanti parameternya itu pasti akan menunjukkan perbedaannya. Cuman nanti kita bisa melihat bahwa dari selang kepercayaan ini kita bisa menentukan bahwa nanti beta 0 atau parameter dari beta 0 dari model itu bisa kita prediksi dengan tingkat kesalahan berapa persen atau tingkat kepercayaan berapa persen. Jadi dengan peluang ini kita bisa menentukan berapa rentangan nilai beta 0 yang akan kita prediksi yang dapat diterima untuk mewakili suatu model data dari populasi. Jadi untuk rumusan mencari, jadi beta 0 ini nanti kita prediksi dia terletak pada selang nilai berapa saja, yaitu menggunakan rumus ini. Itu beta 0 atau pi dikurang T alfa per 2, yaitu N kurang 2, itu menunjukkan ini tabel T. Ya, jadi kalau alfanya 5%, nanti alfanya kita bagi 2 dulu, kemudian kita lihat berapa N ini banyak sampel. SE ini adalah standar error beta 0 topi. Ini standar error sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Begitu juga di sebelah kanan nanti kita tambahkan. Ya, ini beta 0 topi ini sudah kita prediksi sebelumnya. Sehingga kita bisa menentukan selangnya dengan mensubstitusikan nilai-nilainya dengan sesuai simbolnya. Sedangkan untuk selang kepercayaan beta 1 ya, itu hampir mirip ya, hampir mirip modelnya, yaitu beta 1 topi dikurang ini ya, di sini. Ini
kurang T alfa per 2, N kurang 2 berarti ini derajat bebasnya, ini alfanya nanti, misalnya kalau kita ambil alfa 10% berarti alfanya nanti jadi 5%, kita lihat di tabel. Kalau alfa kita pakai 5% berarti kita nanti lihat alfa 2,5% di tabel. Jadi contohnya dengan menggunakan data pada contoh pertemuan kedua, ya, bahwa kita sudah mempunyai beta 0 topi, ya, beta 1 topi, ini dia. Kemudian standar error beta 1 topi sudah kita peroleh juga, kemudian standar error beta 0 topi juga sebelumnya sudah pernah kita cari. Jadi kita sudah tahu berapa nilainya ini semua. Tinggal kita mencari nilai T-tabel, ya. Kalau alfanya 5%, berarti kita gunakan alfanya jadi bagi 2 menjadi 2,5% atau 0,025. Kemudian banyak sampelnya kemarin adalah 10, maka N kurang 2 yaitu menjadi 8. N-nya 10 kurang 2. Lihat di tabel T, ya, nanti akan kita peroleh bahwa nanti nilainya adalah 2,306. Sehingga nanti beta 0 topi, ya, kita substitusikan, ya. Substitusikan ke rumusan ini, maka kita tinggal ini beta notopi ini dia 24,465. T alfa ini kurang ini kali S standar error beta 0 ini dia, ya. Nah, ini begitu juga di sebelah kanan dan bedanya tambah. Hasilnya nanti beta 0 terletak pada selang kepercayaan, ya. Jadi kalau kita percaya bahwa 95% beta 0 ini nanti nilainya berkisar antara 9,6643 sampai 39,25. Inilah bagaimana mencarikan beta 0-nya. Sedang untuk beta 1 sama, ya. Kita beta 1-nya sudah diketahui, standar beta 1 juga sudah. Tinggal kita substitusi, kita peroleh nilai bahwa beta 0 terletak di selang 0,425,68 0,5914. Jadi dari tampilan output SPSS, ya, bahwa nanti ini contoh output SPSS, aplikasi SPSS menggunakan data pada pertemuan kedua, ya. Nah, ini adalah parameter beta, ini beta 0, ini beta 1, ya. Coba contohnya ini kan. Nah, ini. Nih, sama ya nilainya. Kemudian ini standar errornya 6,4 untuk beta 0, benar nggak ya? Ya, ini ya. Nah, beta satunya 0,036 atau 0,3. Kemudian ini dia signifikan, ya, berarti parameter untuk beta 0 dan beta 1 ini baik kita gunakan. Kemudian selang intervalnya ini dia. Untuk beta 0 ini bagian di atas, ya, di sini dengan 95% confidence interval, dan ini untuk beta 1 yang baris kedua. Ya. Nah, inilah menunjukkan kalau dari output kita tidak harus lagi menghitung manual, ya, tapi itu sudah langsung dihitung oleh sistem dan keluar seperti ini. Tinggal kita pandai membacanya. Ini untuk apa nih? Itu kodenya. Ini untuk apa? Ini apa? Ya. Dan ini ada T dari standar error. Berarti kita bandingkan T ini dengan T tabel, mana yang besar, mana yang kecil. Kemudian ini untuk membuktikan bahwa ini modelnya kalau kita pakai B0 dan B1 seperti ini, terima nggak, modelnya bagus nggak, gitu. Cocok atau sesuai nggak dengan data yang kita gunakan. Nah, ini untuk melihat confidence interval nih. Coba lihat, perhatikan ini kan, nih 9,6 sampai 39. Nah, ini ya. Kemudian ini 0,427 sampai 0,592. Ya. Nah, inilah materi yang tentang analisis regresi linear sederhana, itu menentukan koefisien determinasi dan selang dari beta 0 dan beta 1-nya.
Jika ada pertanyaan untuk materi hari ini, boleh ditanyakan lagi nanti di WA grup kita. Saya sudahi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.